Recording in progress. Oke, sebuah pipa baja tahan karat dengan konduktivitas panas sebesar 20 digunakan untuk mengalirkan minyak panas pada suhu 150 derajat Celcius. Suhu di permukaan dalam pipa adalah 175 derajat Celcius. Pipa baja tersebut mempunyai ketebalan 1 cm dan berukuran diameter dalam 5 cm. Insulator diperlukan untuk mempertahankan kehilangan panas dari minyak di bawah 25. Oleh karena keterbatasan ruang yang tersedia, maka ketebalan insulator maksimum yang mungkin dipakai adalah 5 cm. Di samping itu, suhu di permukaan luar insulator harus di atas 25 derajat Celcius. Hitung konduktivitas panas pada insulator. Berarti yang ditanya apa? KP2. Masuk ya. Diketahui tadi apa? Sini. KP atau konduktivitas pipa baja tahan karat 20, suhu minyak 150, ketebalan permukaan pipa atau TP 175, suhu permukaan pipa atau T1 175, TP atau ketebalan pipa 1 cm, ini dirubah ke meter ya. DI, diameter dalam pipa 5 cm. Di soal ditekankan Qmax-nya itu 25. Selain itu, diketahui ketebalan insulator. Nah, di sini. Suhu luar insulator itu disebut T3. Ditekankan di atas 25 derajat Celcius agar tidak terjadi kondensasi. Kita asumsikan panjang pipa 1 meter. Ditanya konduktivitas. Apa langkah pertama? Langkah pertama, hitung seluruh diameter pipa. Apa aja isinya? Diameter luar, radius di dalam, radius luar, dan radius insulator. Gimana? Apa itu diameter luar pipa? Atau D0. Rumusnya DI ditambah 2 kali ketebalan pipa. Dimasukin semua nilainya. DI diameter dalam pipa, ketebalan pipa didapat 0,07 meter. Radius dalam pipa itu disebut R1. Apa rumusnya? DI per 2. Diameter dalam pipa dibagi 2. Dapat hasilnya. Apa itu radius luar pipa? R1 ditambah
TP. R1 apa? Radius dalam pipa. Berapa nilainya? 0,025. TP apa? Ketebalan pipa. Dapat 0,035. Di sini paham ya? Oke, sebentar. Tadi sudah diketahui diameter luar pipa, radius dalam pipa R1, radius luar pipa R2, dan terakhir radius luar pada insulator. Berapa? R3. R3. Apa rumusnya? R2 atau radius luar pipa ditambah ketebalan insulator. Selesai, didapat R1, R2, R3. Selesai. Langkah selanjutnya, hitung resistensi panas pada pipa dan insulator. Siapa pipa? ATM1. Siapa insulator? ATM2. Apa rumusnya? Sama. 2V dikali L dikali R2 min R1 per ln R2 per R1. Ingat, mencari ln gunakan kalkulator matematika. Nggak punya kalkulator matematika, gunakan Excel. Dihitung. Saya rasa untuk menghitung semuanya bisa ya. Sebenarnya kita itu yang harus dipahami konsep. Kalau konsepnya udah paham, ngerti, angka mau dirubah berapapun kita bisa kerjain. Sudah selesai, dapat hasil ATM1, ATM2 atau resistensi insulator. Sama, bedanya R3 min R2. Kenapa R3? Karena insulator. Didapat hasilnya. Selesai. Yang dibutuhin semuanya dapat. Tinggal masukkan ke hubungan atau persamaan kehilangan panas. Apa persamaannya? Ini QR T1 dikurang T3. Berapa Q-nya? Q-nya tadi diketahui di soal 25 ya. Sampai lupa saya. Oh iya, 25. Dimasukin. Suhunya suhu T1 dikurang T3. Berapa T1 tadi? Dicari di sini. 175. Berapa T3? 26 derajat Celcius. Kenapa 26? Suhu luar insulator di atas, harus di atas 25 derajat Celcius. Kenapa? Agar tidak terjadi kondensasi. Kalau dia soalnya suhu luar insulator harus sama dengan 25. Berarti suhunya 25. Atau suhu di luar insulator harus di atas 20 derajat Celcius. Berarti 21 derajat Celcius.
Paham ya? Atau suhu di luar insulator harus di bawah 20 derajat Celcius. Berarti berapa? 19 derajat Celcius. Rumusnya suhu di luar insulator plus minus 1 atau sama dengan. Paham ya? Oke, sudah dapat. Dimasukin, tinggal kita masukin ke persamaan semua. Dihitung. Kalau soal menghitung-hitung ini semuanya pandai. Dapat hasil akhir. Gampang ya? Iya. Oke. Selanjutnya soal nomor 2. Bahan pangan berbentuk cair. Diketahui panas jenis yang dialirkan dalam penukar panas tipe pipa ganda. Laju aliran yang terjadi adalah 0,5 kg per sekon. Pada bagian dalam alat penukar panas dialirkan air panas 95 derajat Celcius. Jadi di sini itu selain bahan pangan yang masuk, ada air yang masuk. Sama kayak soal tugas 1, soal nomor berapa ya? Ki air sama dengan ki bahan pangan. Oke, yuk kita bahas. Yang diketahui apa? Semuanya udah ada tuh. Panas jenis pangan. CBP, suhu masuk bahan pangan. Makanya kita simbolkan dengan BP dan air. BP bahan pangan, air itu media. Berapa suhu masuk bahan pangan pertama? 25. Bahan pangan kedua 70. Laju aliran pangan 0,5. Sama. T air, M air, C air, semuanya diketahui. Lah, kalau semuanya diketahui, apa yang ditanya? T air out. Kan dijelaskan pada kondisi steady state, yang artinya Ki air sama dengan Ki bahan pangan. Apa rumus Ki? 2 minggu yang lalu sudah dibahas. M dikali C dikali delta T. Apa itu delta T? Ya kan? T air in dikurang T air out. Sama. T bahan pangan keluar dikurang T bahan pangan masuk. Udah ada semua. Apa ini ya? Laju aliran bahan pangan. Ada? Atau M air. Panas jenis air. T air masuk 95. T air keluar yang dicari. Ya kan? Sama untuk bahan pangan masukin semua. Sudah dimasukin. Ini hitung ya. Semuanya udah pandai menghitung. Didapat T air keluar 74,55 derajat Celcius. Oke, sampai sini paham ya? Gampang ya? Oke, saya akhiri. Semangat untuk kalian semua.